Nauru dikenal karena kekayaan sumber daya fosfatnya yang melimpah, yang pada suatu masa merupakan sumber pendapatan utama bagi negara tersebut. Namun, eksploitasi berlebihan dari industri fosfat telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius di pulau tersebut. Republik Nauru adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian tengah. Nauru merupakan negara terkecil kedua di dunia, setelah Vatikan, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Pulau ini memiliki luas sekitar 21 km persegi dan populasi sekitar 10.000 orang. Sejarah Nauru dipenuhi dengan perubahan penjajahan oleh berbagai negara. Awalnya, pulau ini dihuni oleh suku Nauru sendiri. Namun, pada abad ke-19, pulau tersebut menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman dan kemudian dikuasai oleh Australia setelah Perang Dunia Pertama. Nauru meraih kemerdekaannya pada tahun 1968. Nauru menjadi negara kaya pada awal abad ke-20 karena kekayaan sumber daya alamnya, terutama fosfat. Pada awal tahun 1900-an, fosfat Nauru menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat berharga dan negara ini menjadi salah satu produsen terbesar fosfat di dunia. Penemuan cadangan fosfat yang kaya di Nauru pada akhir abad ke-19 menarik perhatian pemerintah Jerman yang menguasai pulau ini pada tahun 1888. Kepentingan Jerman terhadap fosfat Nauru berhubungan dengan kebutuhan mereka akan pupuk fosfat untuk meningkatkan hasil pertanian di tanah Jerman yang miskin akan unsur hara. Pada tahun 1914, Nauru berada di bawah pemerintahan Australia setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Australia membentuk perusahaan bersama dengan Selandia Baru dan Britania Raya yang dikenal sebagai British Phosphate Commission atau BPC untuk mengelola ekspor fosfat dari Nauru. Barang tambang ini adalah komponen kunci industri pupuk, yang sangat membantu perekonomian negara tersebut. Bahkan pada tahun 1975, Nauru memiliki penghasilan sekitar 2,5 miliar US dollar. Berkat itu pemerintah dan masyarakat Nauru sempat merasakan hidup mewah dan terlalu boros terhadap anggaran yang dimiliki. Saking kayanya, Nauru tidak membebankan pajak pada penduduknya. Biaya perumahan yang disediakan pemerintah hanya dihargai 5 US dollar sebulan. Nauru juga menyediakan semua layanan kesehatan secara gratis. Kalau ada warga yang membutuhkan perawatan medis khusus, pemerintah Nauru akan menerbangkannya ke Australia. Pelajar yang berprestasi juga akan dibiayai untuk sekolah di Australia. Selama beberapa dekade, eksploitasi fosfat yang berkelanjutan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi Nauru. Hasil penjualan fosfat digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan standar hidup penduduk, dan menyediakan pendidikan dan layanan publik. Namun, karena eksploitasi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan, sumber daya fosfat di Nauru cepat habis pada tahun 2000. Penambangan fosfat yang intensif menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk erosi tanah, hancurnya hutan, dan perubahan ekosistem pulau. Setelah kehabisan fosfat, Nauru menghadapi masalah ekonomi serius. Negara ini menghadapi penurunan drastis pendapatan, dan kekayaan yang dihasilkan dari fosfat tidak lagi menjadi sumber utama pendapatan. Nauru kemudian mencoba mengatasi masalah ini dengan mencari sumber pendapatan alternatif, seperti industri jasa keuangan dan menjadi tuan rumah bagi pengungsi berdasarkan perjanjian dengan Australia. Pengalaman Nauru menunjukkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara lain dapat mengambil pelajaran dari kejadian di Nauru dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan berkelanjutan agar kekayaan negara dapat bertahan dalam jangka panjang.